kita baca dalam Filipi 4 ayat 4 berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Mendengarkan kata bersukacitalah senantiasa, jadi muncul nih langsung reaksi di kepala saya. Ya, kalau misalnya anak kita ulang tahun, atau kita juga yang ulang tahun, kita bisa bahagia lah ya. Atau kita dapat tender yang gede, baru kita bahagia. Atau kita dapat giveaway mungkin, ya happy lah ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita misalnya mengalami kecelakaan, masalah, kayaknya sulit banget untuk harus bilang bersukacita. Apalagi keadaan saat ini, kondisinya mengalami COVID-19. Rasanya mau ngomong bahagia, bersukacita, ini merupakan kesalahan besar. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam nih, menanggapi lebih jauh lagi, bagaimana kita mustahil untuk bersukacita dalam kondisi seperti ini, yuk kita pelajarin sama-sama, yuk kita tinjau cerita yang berkaitan dengan Filipi 4 ayat 4 ini. Nah, pada waktu itu nih ya, Paulus dan Silas itu mengabarkan Injil di Filipi. Penduduk di Filipi ini nggak suka nih pekabaran Injil yang dibawa oleh Paulus dan Silas. Karena nggak suka sama ajarannya Paulus dan Silas, akhirnya banyak orang menentang Paulus dan Silas dan membawa Paulus dan Silas ini ke dalam penjara. Akhirnya Paulus dan Silas dipenjara deh. Saya mau gambarkan sedikit nih tentang penjaranya. Pada waktu itu penjaranya itu terletak di bawah tanah. Bagian terdalamnya adalah bagian tengahnya. Dinding penjara tersebut terbuat dari batu yang kasar. Penjara tersebut ya lembab, gelap, sangat gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Udaranya pun tertutup, jadi sirkulasi udaranya nggak bagus gitu. Tentu ini minim oksigen. Nah, kita bisa bayangkan ya, Paulus dan Silas ada di situ. Mereka menderita, luka-luka, nggak nyaman, tidur nggak enak, duduk nggak enak, sandaran nggak enak, pokoknya serba nggak enak. Nah, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 berkata bahwa Paulus dalam kondisi itu, Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, pada waktu itu Paulus dan Silas bernyanyi. Tentu pasti didengarlah sama narapidana yang lain. Kalau andai kata Paulus dan Silas ini nangis, mungkin marah-marah, mungkin juga kesel. Tuhan, kenapa saya dipenjara gitu ya? Tuhan, ambil saja nyawa saya udah mengabarkan Injil-Mu, tapi saya dipenjara. Mungkin kalau Paulus melakukan hal itu, ya pasti aja orang narapidana yang lain pasti cuekin lah. Iya, karena tiap hari mereka ngedengerin hal yang sama. Banyak orang yang menangis, banyak orang yang menyesal, banyak orang yang marah-marah di dalam penjara itu. Mereka tiap hari mendengarkan orang-orang menangis. Tapi edannya ini Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi nyanyian pujian bagi Allah. Akhirnya orang-orang yang ada di penjara itu, narapidana yang ada di penjara itu mendengar. Lalu akhirnya mereka pun dijamah Tuhan dan mereka bernyanyi buat Tuhan. Wow, ini sih luar biasa. Dari mulut Paulus dan Silas keluar nyanyian dan seluruh penghuni di penjara itu dilawat Tuhan dan mereka pun bernyanyi. Paulus dan Silas bisa bersukacita karena meyakini bahwa ada Kristus tetap menemani Paulus dan Silas walaupun di dalam penjara. Coba bayangkan ya, bagaimana kita dengan pikiran yang waras nih, yang normal ya, bagaimana kita bisa menerima atau bisa bersukacita, bergembira dengan sesuatu yang gak enak, sesuatu yang kita nggak mau alami. Siapa yang bisa bergembira kalau saya harus mengalami COVID-19? Siapa yang bisa bersukacita kalau usaha saya mandek, mampet, macet, nggak ada penghasilan? Mari perhatikan Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini sebenarnya kuncinya, di dalam Tuhan. Artinya karena Tuhan, oleh Tuhan, di dalam Tuhan. Pada waktu di Filipi, Paulus dipenjara dan dia berdoa dan bernyanyi. Bukan karena dia senang di penjara, atau dia senang di lembab, gelap gitu, bau. Dia senang luka-luka, tidur nggak enak. Ya enggak. Atau mungkin Paulus menganggapan bahwa penjara itu adalah wonderland gitu. Ya enggak lah. Kalau Paulus bisa bernyanyi memuji Tuhan, dia percaya bahwa ada Yesus bersama-sama dengan dia walaupun di dalam penjara. Firman Tuhan mau supaya kita senantiasa bersukacita
Bukan karena kita senang dengan kondisi ini. Kita senang kalau kita dipecat, dirumahkan gitu. Oh bukanlah. Kita bersuka cita bukan karena kondisinya, tapi kita bisa menghadapi kondisinya karena ada Yesus di dalam kita. Bisa bayangkan ya, kalau kita melewati situasi ini dengan bersuka cita, prediksinya nggak tahu sampai kapan bisa berakhir. Tapi kita bersuka cita, saya yakin sekali efeknya, dampaknya luar biasa sekali. Mungkin saudara nggak punya pekerjaan, tapi karena saudara bersuka cita, akhirnya saudara berinovasi untuk menciptakan pekerjaan baru. Karena manusia itu kreatif. Dia bisa menciptakan ladang bisnis yang baru dalam situasi COVID ini. Bayangkan lagi saudara, kalau saudara bisa bersuka cita dalam kondisi ini, dan saudara bisa bagikan kepada banyak orang rasa sukacita itu, pasti banyak orang yang diberkati lewat kesaksian saudara, walaupun kondisinya gak baik. Tentu banyak orang akan keluar kembali pengharapan mereka, bangkit kembali pengharapan mereka lewat sukacita saudara. Lewat doa dan puji-pujian itu membangkitkan sukacita kita. Doa saya biarlah kita semua tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita bisa melakukan banyak hal. Karena di dalam Tuhan kita bisa melalui banyak hal. Karena di dalam Tuhan kita juga bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Selamat hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita.